Ya. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dimanapun berada dalam Halal Bihalal Virtual Kompak WMJ dan webinar dengan tema Arah Gerakan Politik Mahasiswa yang diselenggarakan 19 Mei 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita sama-sama dapat menghadiri halal bihalal dan juga webinar Kompak WMJ. Salawat dan salam semoga dan selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmu pengetahuan seperti yang saat ini kita rasakan. Semoga kita semua kelak mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati Master Sandri dari ACLC KPK, mohon maaf, yang kami hormati Pembina Kompak UMJ, Bunda Rika Sa'dia, Bapak Kurniawan Mansur, yang kami hormati teman-teman sekalian dimanapun berada, terima kasih atas kehadirannya, dan hari ini kita juga akan berdiskusi mengenai arah gerakan politik mahasiswa, dan alhamdulillah hari ini narasumbernya sudah hadir bersama kita semua. Di sini izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga pemaparan oleh para narasumber kita pada hari ini, yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk kelancaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Dan yang selanjutnya adalah mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bunda Rika Sa'dia selaku pembina Kompak WMJ. Kepada Bunda Rika kami persilahkan. Baik, terima kasih Kakak Oyo, sayang, yang luar biasa, yang jauh-jauh. Kak Oyo ini paling jauh sepertinya ya, karena beliau ada di Riau, Sumatera sana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu amma ba'du. Yang terhormat di sini ada Master Sandri Justiana. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran beliau. Saya juga nggak menyangka beliau hadir di sini. Beliau adalah yang sering support kita ya untuk para dosen dan juga mahasiswa untuk ikut sertifikasi ya penyuluh anti korupsi. Jadi beliau ini memang yang selalu ada di belakang untuk mensupport kita warga masyarakat sipil gitu ya untuk ikut juga terlibat dalam pemberantasan korupsi. Terima kasih Master Sandri atas kehadirannya. Kemudian yang terhormat ini ada Pak Kurniawan ya yang bersedia yang sudah hadir standby, dan juga di sini ada Kak Ahmad Tufail ini yang sering saya marah-marahin gitu ya karena memang tuh senyum-senyum karena selalu lelet ya sesuai dengan misi kompak gitu ya. Terima kasih juga ya Ahmad Tufail sudah berkenan menjadi narasumber ya berbagi sharing ya di sini keren-keren lah. Saya apresiasi banget. Terima kasih ya Tufail, dan mungkin teman-teman yang lain juga nanti bergantian ya. Kemudian di sini juga ada Kak Kodir. Jelas terima kasih selalu mensupport kita ya sehingga kompak ini juga ya semakin kompak gitu ya, semakin kompak kita untuk peduli bersama dengan KPK dengan segala kondisi yang kita paham ya. Di sini nanti Pak Kur yang sudah paham banget kondisi politiknya gitu ya. Saya bukan orang politik gitu ya, tapi setidaknya saya ingin belajar juga gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman ini sudah yang kedua ya Kakak Anis ya. Alhamdulillah apresiasinya dia luar biasa walaupun pesertanya mungkin tidak begitu banyak, tetapi banyak
sekali apresiasi yang kami terima ya. Secara pribadi, misalnya saya selaku pembina itu banyak sekali yang support gitu ya. Ayo diteruskan berlanjut gitu ya. Dan juga perlu saya sampaikan di sini juga Kompak ini kan baru berdiri 2 tahun yang lalu ya. Setidaknya di sini kepada Mas Andri saya lapor. Tapi alhamdulillah ya bersama waktu kita tidak pernah lelah untuk terus berkiprah untuk ya mungkin kami yang bisa lakukan adalah ya dengan webinar ini untuk men-share hal-hal positif yang mungkin kadang-kadang tidak ada kaitannya langsung dengan pemberantasan korupsi ya, tetapi setidaknya misi itu kami terus selipkan di antara kegiatan-kegiatan yang kami lakukan gitu ya. Jadi seperti itu, karena bagaimanapun juga jelas Kompak ini adalah komunitas mahasiswa penggiat anti korupsi, tetap kegiatan kami selalu ada misi itu ya. Kemudian juga tentu saja di sini saya ingin sedikit menyapa ada kakak-kakak mahasiswa dan juga di sini ada Master Liza Nazifa. Terima kasih Master Liza sudah hadir. Izin ikut Bu. Ya, ini Master Liza ini luar biasa juga karena beliau adalah ya dosen UMJ juga ya, walaupun sekarang beliau dinasnya di BPSDM DKI, selalu support juga kepada kita Kompak ya. Kakak-kakak ini ucapan terima kasih kita nih kepada Master Liza ini ya. Dan juga mungkin yang lain teman-teman mahasiswa saya ini Rahmadani mahasiswa saya sepertinya ya. Ada beberapa mahasiswa, ada beberapa penyuluh. Terima kasih semuanya ya atas kehadirannya. Mungkin itu saja sambutan saya, Kak Oyo. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Rika selaku pembina Kompak UMJ atas sambutan dan arahannya. Kami ucapkan sekali lagi kepada teman-teman semua yang baru bergabung, selamat datang dalam webinar Kompak UMJ dengan tema arah gerakan politik mahasiswa pada hari ini. Dan selanjutnya ini adalah sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu mendengarkan pemaparan dari narasumber kita, Bapak Kurniawan Mansyur dan Kak Ahmad. Dan diskusi kita kali ini akan dimoderatori oleh Kak Abdul Qodir. Kak Abdul Qodir ini merupakan alumni Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta dan juga dari Kompak UMJ teman-teman buat yang belum kenal. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan waktu dan layar kepada Kak Abdul Qodir memandu acara diskusi kita hari ini. Silakan Pak Qodir. Masih di mute Pak Qodir. Di mute Kak. Di mute. Masih di mute Kak Qodir. Suaranya Qodir di mute. Tadi di mute. Tes. Iya, udah kedengeran. Udah ada. Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Pembina Kompak, Ibu Dr. Rika Sa'diyah, beserta tadi di sini ada Mr. Sandri sama Mr. Lisa, beserta narasumber Bapak Kurniawan dan Ahmad Tufail, serta audiens semuanya yang hadir yang kami hormati. Baik, langsung saja untuk narasumber pertama, yaitu untuk tema kali ini tentang halal bihalal, yaitu arah gerakan politik mahasiswa. Ya, jadi arah gerakan politik mahasiswa. Untuk sambutan untuk narasumber pertama, yaitu akan disampaikan oleh Bapak Kurniawan Mansyur
beliau adalah dosen FAI UMJ. Dulu ketika S1 beliau juga mengajar kami mata kuliah metodologi studi Islam, ya, sama filsafat. Beliau luar biasa ya. Langsung saja kami panggil narasumber pertama, yaitu Bapak Kurniawan Mansur MA. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih pada Saudara Qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diluruskan, sebenarnya saya sebenarnya bukan pakar politik, sebenarnya lebih cocok sebagai akademisi. Ya, sebagai akademisi, tapi mungkin sebagai generasi yang yang ikut merasakan pada gerakan-gerakan mahasiswa, khususnya reformasi, ya mungkin pembicaraan kita pada pagi hari ini lebih kepada saya lebih sukanya kepada sharing saja, ya, lebih pada sharing bagaimana sebenarnya sesuai dengan tema, ya, arah politik gerakan mahasiswa. Ya, walaupun nanti PowerPoint ya silakan digulirkan, tapi mungkin saya agak lebih banyak menceritakan saja secara umum, sehingga waktunya jadi agak lebih leluasa nanti untuk kemudian bisa diskusi panjang lebar. Jadi biar tidak terlalu monoton gitu, tidak terlalu membaca teks yang ada di layar. Kenapa saya kemudian mengambil judul mahasiswa sebagai gerakan civil society? Ya, karena memang gerakan mahasiswa merupakan salah satu gerakan poros utama, ya, di dalam setiap perubahan pergerakan, ya, sosial, kemudian gerakan perubahan politik di negara kita. Kita tahu bahwa mahasiswa itu menjadi poros utama dalam setiap perubahan bangsa Indonesia, ya, mulai dari pada masa pra kemerdekaan maupun sampai pada masa pasca kemerdekaan, yang kemudian melahirkan berbagai macam gerakan-gerakan perubahan besar di dalam struktur kenegaraan kita. Nah, kalau kita berbicara tentang mahasiswa, tentu kita tahu kan mahasiswa itu kan sebenarnya ada tambahan dari dia. Awalnya kata siswa, kemudian ditambah dengan awalan maha. Jadi maha itu berarti murid yang dianggap luar biasa, yang dianggap jauh lebih luar biasa. Tidak ada lagi kemudian yang ada setelah mahasiswa. Jadi kita tahu bahwa secara harfiah, kita tahu bahwa mahasiswa itu biasa orang yang belajar, menuntut ilmu, yang kuliah di tingkat perguruan tinggi. Nah, banyak kemudian kalau secara pengertian baik teknologi maupun secara terminologi yang memberikan pengertian tentang mahasiswa. Namun yang pasti bahwa salah satu hal keunggulan dari mahasiswa itu adalah bagaimana dia bisa berpikir secara objektif, rasional, dan kritis. Itu yang menjadi kunci pokok dari sosok mahasiswa. Karena sosok inilah yang kemudian yang membuat banyak perubahan di negara kita. Bisa selanjutnya, tapi untuk ininya di-meskan saja, langsung ke ke civil society. Nah, kenapa kemudian mahasiswa dikatakan sebagai poros utama dari civil society? Nah, menurut Ciamon, civil society itu melingkup kehidupan sosial organisasi yang terbuka, sukarela, lahir secara mandiri, setidaknya berswadaya secara parsial, otonom dari negara, dan terikat pada tatanan legal atau seperangkat nilai bersama. Nah, ini cocok dengan apa yang kemudian yang hidup di dalam lingkup kehidupan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu adalah sebuah
kumpulan orang yang berdiri secara otonom, dia selalu bersifat terbuka, kritis, objektif. Kita tahu bahwa mahasiswa kan selalu bertumpu pada berpikir nalar yang logis, berpikir nalar yang rasional, ya. Kemudian dan bersifat kritis. Ini yang menjadi pokok utama kenapa kemudian mahasiswa dikatakan sebagai gerakan, sebagai salah satu gerakan dari civil society. Dan hampir di semua belahan dunia, gerakan perubahan di suatu negara itu pasti dimulai oleh gerakan mahasiswa. Ini yang menjadi catatan poin penting. Jadi tidak ada gerakan-gerakan perubahan besar yang terjadi di dunia itu tanpa diawali oleh gerakan-gerakan kaum intelektual. Mahasiswa itu adalah gerakan sosok intelektual, sosok akademisi yang intelektual yang tentunya dia selalu berpikir kritis, selalu melihat berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Next. Ya, ini bagaimana kemudian peran civil society dalam demokrasi. Nah, menurut Dewi Fortuna Anwar, ya, pengamat politik nasional dari LIPI, jadi itu dia akan mengadvokasi, ya, dan mempengaruhi apa yang menjadi kebijakan publik. Dan ini sering dilakukan oleh gerakan civil society, salah satunya adalah mahasiswa. Yang kedua, peran kedua dari civil society adalah involvement. Jadi dalam demokrasi, civil society secara aktif itu bergerak memberdayakan masyarakat. Nah, ini kalau dilihat dari gerakan-gerakan mahasiswa, sejak memang masuknya, memang dia kemudian selalu menyuarakan ini. Ya, menyuarakan bagaimana dia bergerak untuk memberdayakan masyarakat. Memberdayakan masyarakat dalam artian bagaimana dia mendorong masyarakat untuk selalu kemudian merubah pola pikir, ya, agar kemudian masyarakat itu memahami apa yang menjadi peran dia sebagai warga negara. Tidak hanya memberikan kewajibannya, tapi juga apa yang menjadi hak masyarakat sebagai warga negara. Ini yang selalu disuarakan oleh mahasiswa. Next, kemudian ada peran ketiga, yaitu sebagai fungsi kontrol sosial. Nah, kita tahu bahwa masyarakat sipil itu bersama-sama media itu menjadi pengawas dan pengontrol jalannya proses demokrasi agar tidak menyimpang dari jalurnya. Nah, setiap ada kebijakan dari pemerintah, kebijakan dari penguasa yang itu kemudian lari dari tujuan keadilan, maka kemudian mahasiswa akan menyuarakan itu. Ya, ketika kebijakan pemerintah itu kemudian melenceng dari arah keadilan sosial, gitu kan, merugikan masyarakat secara umum, ya maka kemudian mahasiswa pasti akan masuk. Dan itu juga yang dilakukan secara umum oleh gerakan-gerakan civil society, salah satunya adalah mahasiswa. Oke, mungkin next. Selanjutnya, nah ini yang menjadi tantangan bangsa kita ke depan, ya, tantangan bangsa Indonesia. Bagaimana dinamika lingkungan strategis bangsa kita, ada tantangan kemudian perlu ditampilkan karena ini menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh kaum muda, ya, pemuda khususnya mahasiswa. Tantangan eksternal kita lihat bahwa sekarang adalah era globalisasi, ya, era keterbukaan, jadi segala macam pemikiran, ekonomi dan lain sebagainya itu kemudian sangat mudah masuk, ya, tanpa ada sekat-sekat lagi. Kemudian di satu sisi juga adalah menipisnya sumber daya alam. Karena sumber daya alam ini kemudian dieksploitasi, ya, secara besar-besaran atas nama kepentingan ekonomi. Kadang-kadang kalau atas dasar pembangunan dan kepentingan ekonomi kan kadang-kala itu sering merugikan masyarakat,
Jadi justru bukan mensejahterakan masyarakat. Kemudian di tantangan secara internalnya, ya, kita melihat bagaimana kemudian masifnya tindakan korupsi, terorisme, dan narkoba. Ya kan, untuk misalnya Kompas memang tindakan korupsi itu memang menjadi tantangan tersendiri. Dan pada hari ini kita juga sudah melihat bagaimana lembaga-lembaga anti mahasiswa ini kemudian mendapatkan tantangan yang luar biasa. Ya, mulai terutama sampai detik ini terjadi pelemahan terhadap lembaga KPK. Dan ini bukan merupakan sejarah pertama. Setiap rezim itu juga sudah pernah mengalami bagaimana pemberantasan korupsi ini butuh kerja keras. Tantangannya yang dihadapi itu sungguh luar biasa. Sejak masa Soekarno pun sudah dibentuk, tapi kemudian mati, ya, tidak bisa berkembang. Pada masa Soeharto pun juga sudah dikembangkan, tapi kemudian tidak berjalan. Nah, ketika KPK kita tahu adalah salah satu buah manis dari lahirnya reformasi, ya, lahirnya gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa, yang didukung oleh masyarakat Indonesia. Nah, apa yang telah dilakukan selama ini kemudian mendapatkan banyak tantangan. Tidak mudah kemudian, dan kita lihat sekarang bagaimana kemudian lembaga KPK buah dari reformasi ini kemudian dilemahkan secara terstruktur, sistematis, ya. Dan ini menjadi keprihatinan kita semua. Satu sisi, ya, kita lihat ada dan disintegrasi juga kemudian semakin berkembang, kemudian juga tentunya kemudian juga jadi kesenjangan, ya, kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial yang luar biasa. Nah, di antara berbagai satu dengan yang lainnya memiliki slide yang selanjutnya menjadi umum, ya, dari gerakan mahasiswa. Jadi kemudian di bidang hukum dan korupsi kemudian merajalela. Kita lihat sekarang bagaimana nasionalisme, kebangsaan yang magis itu kemudian harus dengan tentunya dengan penuh pemberantasan korupsi itu harus semakin ditingkatkan. Ini bukan menjadi kemudian sifat pesimis terhadap berbagai kejadian yang belakangan terjadi, ya, khususnya tentang pelemahan, ya, pelemahan lembaga ya, sebagai komisi pemberantasan korupsi. Nah, ini yang perlu adanya dukungan, ya, dukungan dari mahasiswa, ya, gerakan mahasiswa, karena bagaimanapun juga buah dari reformasi yang selama ini yang kita nikmati itu adalah buah dari pengorbanan yang dilakukan oleh mahasiswa agar kemudian bangsa ini bisa berjalan dengan baik, ya. Kemudian bisa berjalan sesuai dengan amanat konstitusi, ya, amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, lalu tentu saja berbagai macam persoalan atau problem itu menjadi pertanyaan. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa? Tentu saja di setiap peradaban, ya, tentu saja yang bertanggung jawab atau peduli pada masa depan itu tentunya adalah pada generasi muda, ya, pada generasi muda. Mahasiswa itu adalah suatu generasi muda yang akan mengambil pucuk pimpinan dalam perjalanan bangsa kita. Nah, tentu saja, ya kan, untuk kemudian menghasilkan pemimpin bangsa masa depan, ini kan tentu harus kemudian tidaklah mudah, karena tergantung dari sejauh mana kemudian peran mahasiswa, ya, baik
dalam dirinya sendiri, kemudian dalam pengembangan terhadap masyarakat, itu kemudian bisa membawa arah bangsa kita menjadi jauh lebih baik. Nah, karena kita tahu bahwa ada dua. Pertama, melahirkan pemimpin yang kemudian yang benar-benar melaksanakan amanat konstitusi, ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bukan hanya slogan gitu kan, hanya slogan yang biasa disampaikan oleh para politisi, tapi ini menjadi sebuah kewajiban. Bagaimana kemudian bangsa ini jahat, bukan pemimpin yang mengkorupsi, ya, kemudian tidak melaksanakan amanat rakyat gitu. Kemudian melihat kemudian peta gerakan mahasiswa Indonesia, kita harus refleksi kembali bagaimana kemudian peran mahasiswa ini sungguh luar biasa. Dalam perspektif sejarah itu kan mahasiswa senantiasa memberi kontribusi besar dan peran aktif dalam pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia. Itu contohnya sangat luar biasa dan itu kemudian tercatat. Nah, kita tahu bagaimana kemudian pergerakan pemuda dan mahasiswa kan, pada masa itu, ya, kemudian melahirkan sebuah pergerakan, ya, menjadi kebangkitan nasional pada tahun 1908, kemudian pada tahun 1928 melahirkan Sumpah Pemuda, yang kemudian berhasil kemudian mencetuskan, ya, proklamasi kemerdekaan. Ini adalah peran dari mahasiswa. Ini adalah peran dari mahasiswa. Di setiap rejim itu peran-peran ini kemudian selalu ditunggu. Nah, sekarang era reformasi sudah berjalan, sudah bergulir, sudah sekian puluh tahun, tetapi kemudian apakah gerakan reformasi masih jalan pada relnya atau tidak? Nah, ini menjadi tantangan dari gerakan-gerakan mahasiswa pada saat sekarang. Ya, karena mereka lah yang kemudian nanti yang akan memberikan garis tinta dalam perjalanan sejarah. Ini kalau kita lihat, ya, jadi bagaimana kemudian perjalanan gerakan mahasiswa, ya. Jadi dulu sebelum kemerdekaan itu bahwa pemuda membentuk gerakan-gerakan tersendiri, kemudian mulai kemudian membentuk menjadi satu kesatuan sebagai sebuah bangsa yang sama-sama merasa terjajah, merasa terjajah kondisi rakyatnya yang kemudian ingin melahirkan sebuah bangsa yang merdeka dari penjajahan. Yang kemudian, ya, pada tahun 1925 itu melahirkan Manifesto, ya, Perhimpunan Indonesia, yang kemudian pada tahun 1928 itu kemudian melahirkan Sumpah Pemuda. Sebelumnya kita masih terbentuk secara parsial, berdiri sendiri-sendiri, tapi kemudian atas kesadaran bersama sebagai sebuah bangsa itu kemudian melahirkan Sumpah Pemuda, dan pada tahun 1945 kemudian melahirkan kemerdekaan. Dan kalau kita berbicara tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan, itu tentu tidak akan terlaksana apabila kemudian tidak ada kenekatan dari para pemuda. Pemudanya rata-rata mahasiswa itu. Apa yang melakukan mereka? Ya tadi menyandera, kemudian mau nyandera Soekarno dan Hatta, kemudian dibawa ke Rangkas Tengklok. Karena kalau kita berbicara sejarah, itu awalnya Soekarno dan Hatta itu kan tidak mau memproklamasikan dengan segera kemerdekaan Indonesia kan, setelah kemudian Jepang kalah dengan sekutu kan, tetapi atas inisiatif dan keberanian para pemuda itu kemudian bisa terlaksana. Nah, ini gerakan inilah semangat seperti inilah yang kadang-kadang yang sangat revolusioner, ya, dan itu tentu akan membawa perubahan yang sangat besar terhadap bangsanya dan ke depan. Nah, begitu pula kemudian terjadi, ya, misalkan termasuk peralihan dari rezim Orde Lama ke Orde Baru juga
peran mahasiswa itu juga sangat kuat. Soeharto tidak akan kemudian naik ke tampuk pimpinan sebagai rezim di Orde Baru tanpa adanya dukungan kuat dari mahasiswa. Walaupun kemudian dia selalu kadang bersama, kadang berseberangan dengan penguasa, tapi sikap kritisnya itu yang kemudian tidak berubah. Nah, ketika Soeharto saja yang kemudian baru naik ya, pada tahun 66 ya, untuk pasca gagalnya peristiwa politik pada tahun 65 itu mahasiswa kemudian justru tetap melakukan otokritik kepada rezim Orde Baru yang pada masa Soeharto. Itu kemudian terjadi ya dalam sejarah itu pada tahun 74 yang ketika kemudian mahasiswa itu memprotes Presiden Soeharto ya terkait tentang industrialisasi di Indonesia. Nah, bagi para mahasiswa itu Indonesia itu adalah negara agraris, maka harusnya peningkatan ekonomi itu harusnya pada peningkatan ekonomi yang bersifat agraris, pertanian ditingkatkan, perikanan ditingkatkan, karena bangsa Indonesia itu mayoritas adalah sebagai petani. Jadi Indonesia pada saat itu belum siap ya terhadap gerakan-gerakan industrialisasi. Karena bukan berarti kita belum siap, tapi belum saatnya. Karena gerakan industrialisasi itu nanti akan mematikan lahan-lahan produktif, ya, lahan persawahan milik masyarakat. Itu akhirnya kemudian melahirkan gerakan Malari. Ya. Ya, coba disapa. Kak Kodir, disapa Pak Kurniawan, sepertinya sinyalnya ini ya. Ya, sinyal kayaknya. Gimana? Ya. Baik, untuk audien bagi yang bertanya bisa di kolom chat ya, di kolom chat. Ini sambil nunggu. Iya, Pak Kur. Iya. Nggak apa-apa, silakan Pak Kodir diatur aja, ini sepertinya sinyal ya, Pak Kurniawan. Kita maklum beliau ada di Bogor. Ya nanti bisa gabung lagi, tapi nggak apa-apa. Iya, bisa muncul lagi. Nanti disapa aja Kak Tupail untuk siap-siap. Iya, iya. Baik, sangat bagus tadi penyampaian dari Pak Kur. Tadi yang saya simpulkan, siapa yang harus bertanggung jawab atau peduli pada bangsa, pada bangsa di sini yaitu mahasiswa. Jadi mahasiswa itu mempunyai peran yang sangat penting. Ya. Di zamannya Pak Soeharto aja bisa lengser karena peran mahasiswa yang kompak dan bersatu, gitu ya. Baik, untuk narasumber kedua yaitu oleh Muhammad Tufail, yang mana Tufail ini mantan IMM Cironde, IMM FAI Cironde Ciputat. Ya. Untuk waktu bagi narasumber kedua ini waktunya 20 menit. Ya, kami batasi waktunya 20 menit. Kepada Bapak Ahmad Tufail dipersilahkan. Suaranya Mas Tufail masih belum.
belum ya Tufail? Iya. Ya. Ya. Pak Kurniawan, ini kebetulan ya sinyalnya masih kurang bersahabat ya Pak. Kita dengarkan Tufail dulu ya, Pak Kur. Gitu ya. Ya. Tufail silakan, Bu. sudah bisa? Kurang bagus. Ya, oke. Aduh. Maaf. Ini Tufail sudah bagus, Tufail? Kak? Tufail belum, masih Bu. Kak Tufail, ininya suaranya? Coba pakai headset, iya. Masih di mute. Belum. Masih belum ada suaranya, Kak. Masih belum. Coba diminta tes, Pak Kodir. Tes gitu, Kak Tufail. Mas Tufail tes, ada? Halo, tes. Mas Tufail? Belum ada. Coba handsetnya dicopot lagi, coba. Dicopot lagi handsetnya. Volumenya di situ dibesarin, coba. Coba deh, Anis. Anis. Enggak, Tufail ini gimana ya? Oh ya, di sini udah nggak di mute padahal. Halo. Ya. Tapi sinyalnya masih bagus itu ya. Hah? Udah katanya. Nggak pakai headset juga nggak bisa ya, Tufail ya? Ini pakai laptop kali masalah audionya ya, Tum ya. Pakai handphone coba. Coba pakai handphone aja deh, Tufail. Tufail pakai handphone aja, pakai HP enggak apa-apa. Ya. Sebentar. Oke, nggak apa-apa. Dimaklum. Oke. Mungkin Kak Kodir bisa nyapa Pak Kurniawan lagi. Pak Kurniawan bisa nambahin 5 menit di sini sambil menunggu. Saya kasih waktu Pak Kurniawan 7 menit ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya menambahkan. Dia terganggu secara teknis. Memang kita tahu bahwa gerakan mahasiswa itu akan selalu ada ya, dan tinggal kemudian bagaimana kemudian mahasiswa bisa membaca situasi kondisi bangsa yang terjadi sekarang. Karena bagaimanapun juga arah kondisi bangsa ini selalu tergantung pada generasi muda. Kenapa selalu generasi muda? Karena kalau generasi tua itu ya, generasi bukan berarti disebut sebagai tua. Kadang-kadang kalau orang sudah mapan, established, itu kemudian berpikirnya itu menjadi malas. Berpikirnya itu malas. Berbeda dengan pemuda ya, mahasiswa itu selalu ingin mencari sebuah tantangan baru. Itu seperti sebuah siklus yang akan selalu ada, dan itu menjadi sunatullah ya. Jadi sunatullah ketika orang itu sudah mapan tuh, kadang-kadang kalau tidak ada otokritik gitu kan, nggak ada kritis segala macam, itu dia akan selalu ingin hidup dalam kemapanan itu, dia tidak ingin terganggu. Nah ini dengan kondisi sosial, kondisi ekonomi dan politik ya pada bangsa kita pada saat ini sungguh diharapkan peran mahasiswa untuk kemudian bersama-sama menumbuhkan kembali sebagai poros utama dari gerakan civil society ya, karena bagaimanapun juga ya perubahan suatu bangsa itu tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa kemudian diri kita sendiri yang akan melakukan perubahan itu.
Nah ini yang harus perlu disuarakan. Dan ini yang menjadi selalu hal yang menjadi cita-cita. Kalau kita bilang dengan cita-cita bangsa kita, nilai Pancasila gitu kan, itu kan apalagi kondisi amanat Undang-Undang Dasar 45 itu kan belum sepenuhnya berjalan. Ya. Nah sekarang misalkan kebebasan demokrasi sudah bisa kita rasakan pasca reformasi. Cuma kadang-kadang kebebasan demokrasi juga masih sering disalahpahami juga oleh sebagian besar masyarakat kita. Kebebasan demokrasi itu kan tidak hanya kemudian menyuarakan pendapat, kemudian menyampaikan pendapat tanpa kemudian didukung dengan alasan-alasan yang rasional, yang logis. Nah ini kan kebanyakan juga kemudian berseliweran, misalkan bagaimana kemudian di berbagai media sosial justru lebih disebutkan gitu kan dengan berita-berita hoax, caci maki dan lain sebagainya. Padahal di satu sisi ada kondisi bangsa yang perlu perhatian, ya, perlu perhatian dari mahasiswa. Nah inilah yang kemudian yang menjadi salah satu persoalan ya. Di satu sisi memang demokrasi memberikan kebebasan, tapi di satu sisi yang lain kemudian demokrasi itu memberikan rasa nyaman dan rasa stabilis gitu, rasa kemapanan. Nah ini yang harusnya mahasiswa itu keluar dari jalur kemapanan itu. Nah ini yang kalau ini tidak dilakukan maka proses dari mahasiswa sebagai kekuatan civil society sebagai perubahan sosial ya, mahasiswa kan, sebagai salah satu agen perubahan sosial, poros utama dari civil society itu tidak akan terjadi ya. Apalagi kalau kita lihat dengan kondisi kita sekarang ya. Ini kan menjadi salah satu kekuatan yang harus disadari oleh mahasiswa sekarang. Kalau kita melihat dunia kampus ya pasca reformasi itu yang pertama makin kuat usaha untuk menciptakan sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kemudian gerakan mahasiswa dituntut untuk membicarakan problem praktis ketimbang persoalan ideologis. Nah ini kan menjadi persoalan juga. Masa kuliah yang makin persingkat untuk mahasiswa selain matang secara sosial juga mampu secara akademik. Kemudian budaya pop itu telah membuat kuliah bukan lagi sarana untuk belajar, tapi bisa menjadi panggung pencitraan diri ya. Lewat dengan teknologi itu tantangan dari globalisasi. Kita ingin berharap itu lahir generasi-generasi yang tidak hanya sebagai penikmat tapi sebagai pencipta. Dan tentu saja sebagai pencipta dia tahu teknologi yang dia ciptakan dipergunakan untuk apa. Ya. Kemudian pragmatisme kemudian dalam berorganisasi juga semakin terlihat. Jadi kalau kita lihat antar generasi, tapi nanti mungkin akan ada masanya dan ini memang tetap harus disuarakan peran agen sosial mahasiswa itu sungguh luar biasa. Ini yang harus, karena bagaimanapun juga ke depan itu kan yang menjadi tumpuan calon pemimpin masa depan kan adalah para mahasiswa yang sekarang, pemuda mahasiswa yang ada sekarang. Karena kalau itu tidak terjadi maka bisa jadi kemudian sejarah juga akan terulang. Kita jangan sampai berada dalam titik nadir gitu yang berada di bawah. Kita tahu bahwa ada 3 peran utama dari mahasiswa itu. Yang pertama sebagai agen perubahan sosial ya, sebagai agen perubahan sosial dan sebagai kontrol sosial. Yang pertama sebagai kekuatan moral kan, dan mewarnai ya sebagai kekuatan moral yang ada di dalam masyarakat. Kemudian sebagai Ironstock itu sebagai pengganti generasi yang ya generasi saya itu kan, generasi walaupun kemudian dikatakan dalam ya pemuda itu sampai umur 40-50, tapi tetap saja yang menentukan adalah generasi yang ada di bawah. Generasi milenial yang ada sekarang inilah yang kemudian yang menentukan arah bangsa. Kalau kita kemudian terlalu terlena dalam stabilisis ya, kemapanan, karena semakin kesini itu kan efek dari globalisasi itu adalah kemudahan teknologi gitu kan. Kemudian ekonomi, dalam artian tuh ekonomi itu ya lapangan pekerjaan Anda bukan sebagai
sebagai pengusaha, tapi justru kebanyakan sebagai pekerja. Nah ini kan menjadi persoalan di sisi yang lain. Kita harus menghasilkan mahasiswa yang tidak hanya sebagai pencari kerja, tapi dia sebagai pemberi kerja, menghasilkan entrepreneur. Nah ini yang kemudian masih terlihat kurang. Nah ini yang mungkin perlu diperhatikan oleh mahasiswa sekarang ya, pun juga ya kunci dari kekuatan mahasiswa itu kan ada idealisme, kecerdasan, kritis, kepekaan sosial, berani dan pengorbanan. Nah kita tahu sekarang persoalan juga adalah kurangnya literasi. Jadi kita lihat sekarang banyak juga generasi muda kemudian literasinya yang teknologi, kemudian hanya mengambil apa yang terlihat, tapi kemudian tanpa mengecek apakah sumber itu benar atau tidak. Nah, ini kan menjadi persoalan. Nah, kan ya, jadi kita berharap ya gerakan-gerakan mahasiswa ya, salah satunya tidak hanya berpikir secara parsial ya, secara lokal, tapi berpikir secara luas ya bagaimana kondisi bangsa kita saat ini. Apalagi kemudian berbicara tentang pelemahan ya terhadap gerakan anti korupsi ya. Ini juga adalah salah satu bagian dari pengkhianatan sebenarnya terhadap amanat dari reformasi. Nah ini harusnya kemudian kita gaungkan kembali karena dulu kalau kita istilahnya KKN dulu ya. KKN itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, bagaimana tiga komponen ini itu merusak, gitu kan? Merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sekarang ini kemudian mulai kelihatan kembali nih, mulai kelihatan kembali. Dan kami juga merasakan bagaimana kemudian tatanan KKN itu, istilah kita pada generasi yang menumbangkan rezim orde baru itu kan, itu kemudian menirakan tiga slogan ini. Kalau mahasiswa pada masa meruntuhkan rezim orde lama itu kan dikenal dengan tuntunan Tritura, tiga tuntunan rakyat. Nah kami pun pada masa reformasi adalah tiga tuntunan juga, itu bubarkan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme itu kemudian harus dihilangkan karena sangat luar biasa merusak tatanan dalam. Nah ini juga yang kemudian yang diharapkan, dan ini kita lihat sekarang buat reformasi ya, pemberantasan korupsi salah satunya kemudian sudah mulai dilemahkan, tapi gerakan mahasiswa sepertinya kelihatan adem ayem, kelihatan sangat adem sekali. Padahal ini kemudian sangat merusak. Ini yang perlu diperhatikan. Itu mungkin dari saya ya. Sedikit banyak. Jadi nanti kita berharap ya gerakan mahasiswa ini kembali memiliki tujuan dan arah yang jelas, lebih terorganisir gitu kan, sehingga kemudian gerakan-gerakan ini kemudian lebih kepada tujuan yang lebih luas, menyangkut tujuan tujuan nasional, dia tidak hanya sikupnya yang lebih kecil. Mungkin banyak yang bisa saya sampaikan. Baik Pak, ini ada yang bertanya, langsung saja ya Pak. Entar dilanjut to file. Iya. Kodir. Apa? Tuh file dulu. Nanti tanya Jaya. Tuh file dulu. Ya baik. Selanjutnya to file. Supaya sudah bisa sekarang. Ya, Pak. Ya. Di tes. Coba suaranya. Sebelum aja sini Pandu nih gimana ini supaya coba Anis. Halo. File. Kak Tufail.
Bisa dengar suara saya? Coba Iya. Coba Kak Tufel jangan pakai headset. Headsetnya dilepas aja. Bisa nggak? Dari colokannya juga dibuka. Colokannya dibuka dulu. Cek. Wah, udah. Kan, cak-cek aja deh nih. Berarti headsetnya Bun yang rusak. Nah iya, udah tahu begitu. Feeling dong. Mahasiswa ini kalau nggak dibangunin juga pasti masih molor nih. Enggak Bun, udah dari subuh ini, belum tidur lagi. Ini mau saya share screen atau dari host? Iya. Supaya juga nggak apa-apa. Kalau ini tuh lebih enak sendiri. Tadi kan Pak Pur mah generasi kolonial. Kalau Pak Pur, kalau kamu kan milenial. Ini yang share screen mau dari saya atau host, Bun? Boleh Iya. dari host, dari Anissa. Oh, boleh. Kalau Soalnya pakai dari HP nih. Udah. Iya. Jangan bilang nggak bisa ya. Kebangetan kamu kalau bilang nggak bisa. kalau handphone nggak bisa. Oke, sama Kak Anis ini waktu ya. Oke, sebentar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lebaran dulu ya, minal aizin wal faizin. Mohon maaf ya, lahir dan batin. Mudah-mudahan ibadah kita selama puasa diterima. Amin. Kalau ada salah, mohon dimaafin. Nah, terus terima kasih buat Bunda Rika selaku pembina dari Kompak, Komunitas Mahasiswa Penggiat Anti Korupsi ya. Terus Kak Nur Hidayah Siregar dan Bang Abdul Qadir, Pak Kurniawan beserta teman-teman yang lain. Atau mungkin ada kakak-kakak, ibu-ibu, bang-abang yang lain. Suatu kehormatan ya buat saya bisa sharing, bisa berbagi di kesempatan kali ini. Ini kita temanya membaca gerakan arah politik dan mahasiswa. Sebetulnya yang pertama tadi udah disampaikan banyak banget kayaknya sama Pak Kurniawan. Ini boleh di next nggak? Di next aja. Nah ya. Tapi kalau saya mungkin nanti lebih kepada sharing pengalaman aja ya selama aktif di salah satu organisasi mahasiswa di Indonesia. Jadi lebih kepada sharing. Mungkin tadi Pak Kurniawan cerita atau ngasih pengertian secara teoritik atau definisinya, bahkan sampai ke sejarah keterlibatan mahasiswa dalam dunia politik di Indonesia, atau bahkan bisa dibilang dalam perubahan. Menarik. Kayaknya emang masih ada mahasiswa, saya juga nggak tahu ini. Kuliah online mahasiswa jadi nggak kelihatan pergerakannya. Kamu dong yang harus Ini menggerakkan. Iya, Bu. Peran mahasiswa. Tadi udah disampaikan sama Pak Pur, Agent of Social Change and Control, kemudian Moral Force, terus Iron Stock. Nah, cuma kalau saya itu menambahkan sedikit soal peran mahasiswa ya. Jadi, saya pernah belajar bahwa sebetulnya bukan hanya mahasiswa yang punya peran sebagai kontrol sosial ya. Artinya ada profesi, bahkan organisasi, bahkan yang sifatnya individu ataupun secara organisasi, itu mereka punya peran dan tanggung jawab sebagai kontrol sosial. Seperti misalnya jurnalis,
kemudian media, kemudian para akademisi, terus kemudian para intelektual dalam artian ya bisa dibilang yang sudah bukan sebagai mahasiswa tapi dia menjalani perannya sebagai tokoh intelektual, terus kemudian LSM, budayawan, sastrawan. Nah, mereka juga punya tanggung jawab sebagai sebagai pengontrol stabilitas tatanan kehidupan sosial. Nah, di sini mahasiswa punya peran itu agak sedikit lebih banyak dari mereka. Makanya artinya ketika ditanya siapa yang bertanggung jawab terhadap stabilitas politik, stabilitas negara dan bangsa itu, saya bilang bukan hanya sekedar mahasiswa. Mahasiswa punya peran yang lebih banyak dari para yang saya setelah sebutkan tadi. Punya peran sedikit lebih banyak. Kenapa mahasiswa bisa dibilang punya peran lebih banyak? Karena yang pertama, mahasiswa masih rata-rata sebagian mahasiswa hampir rata-rata usianya masih muda. Nah, jadi karena masih muda mereka punya semangat, punya energi yang lebih banyak daripada yang lain. Tapi bingung juga nih semenjak ada gerakan-gerakan nikah muda tuh jadi hilang tuh semangat tuh. Semangatnya nikah lagi, semangatnya nikah dong, bukan semangat buat yang sifatnya membawa kemanfaatan untuk bersama gitu ya. Terus Rupanya ya semangat nikah nih. Selain karena masih muda, nah mahasiswa punya waktu yang lebih banyak daripada daripada peran-peran yang telah saya sebutkan tadi, kayak jurnalis, media. Nah, mahasiswa punya waktu yang lebih banyak dibanding mereka. Makanya di sini mahasiswa punya peran yang lebih banyak sebagai pemegang tanggung jawab untuk menjaga stabilitas tatanan sosial ya, di kehidupan masyarakat. Terus Iron Stock, pemegang tongkat generasi penerus bangsa. Ya, tongkat generasi penerus bangsa ini bisa dibilang itu ya sebetulnya agak ambigu ya, karena generasi penerus bangsanya itu penerus dalam apa gitu, dalam bagian mana, atau memang penerus dalam apa yang memegang kursi di pemerintahan atau memegang peran-peran yang lain gitu. Tapi pada intinya adalah karena mahasiswa yang punya kesempatan untuk belajar lebih tinggi daripada masyarakat yang lain. Makanya di sini dibilang mahasiswa mempunyai peran sebagai penerus generasi bangsa. Karena pengalaman sebagai mahasiswanya itu tidak dimiliki oleh hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Oke, boleh lanjut. Oh, ini juga udah disampaikan tadi sama Pak Kurniawan. Saya dari sekian banyaknya terlibatan mahasiswa dalam berbagai peristiwa politik ya di Indonesia, ya mungkin 1, 2, 3, 4, 5, ya saya ambil 5 garis besarnya ya, yang betul-betul menjadi sebuah peristiwa sejarah atau sampai hari ini pun kita masih peringati gitu. Itu era kebangkitan nasional yang sebetulnya jadi hari lahirnya Budi Utomo ya. Budi Utomo itu kan yang tadi dibilang Pak Pur ya, awalnya ya berangkat dari sebuah keresahan para pemuda Indonesia yang punya kesempatan untuk belajar di sekolah Hindia Belanda, sampai akhirnya mereka menggabungkan keresahannya menjadi sebuah keresahan bersama, sampai akhirnya berdirilah sebuah organisasi kepemudaan yang namanya Budi Utomo. Bahkan sampai hari ini dikenal sebagai Kebangkitan Nasional. Kemudian Hari Sumpah Pemuda tahun 1928, mungkin tadi juga udah disinggung ya, berawal dari keresahan para pemuda-pemuda dan pelajar pada saat itu ya, yang akhirnya menimbulkan akhirnya punya inisiatif untuk membuat ikrar atau sumpah atau janji untuk melawan para penjajah pada saat itu. Kemudian melahirkan ikrar atau komitmen untuk komitmen para pemuda dan pelajar pada saat itu untuk terus berdedikasi dan mengabdi kepada bangsa dan negara. Nah, terus di tahun 1966 beberapa organisasi mahasiswa yang berafiliasi menjadi KAMI. Jadi kalau sependek pengetahuan saya itu, jadi ini yang afiliasi KAMI, Kesatuan
Kesatuan Aksi Mahasiswa ini tipe nih, maaf. Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia menggugat penuh pemerintahan Soekarno. Jadi bahasanya waktu itu bisa dibilang ya konflik internal sesama organisasi mahasiswa. Jadi organisasi mahasiswa pada saat itu dari mulai MI, PFII, GMNI, terus kemudian PMKRI, itu mereka bergabung menjadi satu aliansi yang namanya KAMI. Mereka tuh melawan PKI pada saat itu yang menjadi rezim politik Soekarno, dan kemudian mereka menggugat untuk bahwa yang kemudian dikenal dengan gerakan Tritura ya, 3 tuntutan rakyat. Cuma sepengetahuan saya gerakan Tritura ini, 3 tuntutan rakyat ini berisi tentang pada saat itu berisi tentang tuntutan untuk dibubarkannya Partai Komunis Indonesia karena dianggap meresahkan, dianggap anarkis, segala macamnya, sampai akhirnya menjadi sebuah tuntutan bagi pemuda, bagi kami ya, ini Satuan Organisasi Mahasiswa. Terus yang kedua itu tuntutan untuk merombak kabinet Dwi Kora, kabinet rezim pada saat itu. Dan yang ketiga lagi-lagi ya persoalan ekonomi, kesenjangan ekonomi, beratnya harga pangan, harga kebutuhan, harga yang lain, harga kebutuhan pokok pada saat itu. Akhirnya kemudian menjadi sebuah Tritura, 3 tuntutan rakyat. Terus selanjutnya era reformasi tahun 1998, ini saya masih umur 1 tahun waktu itu. Ini era reformasi ini berawal dari waktu itu kalau nggak salah yang pertama jadi motor itu di Universitas Trisakti ya waktu itu, sampai akhirnya sekarang kan dikenal sebagai tragedi Trisakti. Berangkat dari situ mereka punya keresahan terhadap sistem pemerintahan pada saat itu, terhadap kebijakan-kebijakan rezim pada saat itu. Mereka punya keresahan sampai akhirnya melahirkan sebuah perubahan, melahirkan sebuah gerakan yang benar-benar menjadi peristiwa sejarah bahkan sampai hari ini. Kemudian pasca reformasi ya kita hitung sampai hari ini ya, dari kemarin banyaknya aksi itu, aksi ya, dan aksi macam-macam lah, aksi omnibus law itu yang mahasiswa sampai turun banyak itu. Terus coba di next, ini udah disampaikan sama Pak Kur, saya bingung ini. Oh, udah jangan menampakkan kebingungan dong. Masih anak muda kok bingung. Oh. Iya, saya udah disampaikan semua Bu nama Pak Kur. Ini saya belum, Royal. Oh iya, belum ya Pak. Nah, kalau ini saya belum. Beda. Baru belajar nih di kuliah beberapa bulan yang lalu. Jadi Clifford Geertz teori ini itu diambil dari salah satu tokoh. Jadi Clifford Geertz ini tokoh antropolog asal Amerika yang pada saat itu dia melakukan penelitian selama 2 tahun, riset, sampai akhirnya dia melahirkan sebuah buku. Kalau mungkin barangkali ada yang tahu, The Religion of Java. Nah, jadi beliau ini melakukan sebuah riset penelitian selama 2 tahun di Indonesia. Kemudian di salah satu isi penelitiannya itu saya menemukan bahwa gerakan politik mahasiswa menjadi 5 aliran. Itu ada Marxism, kemudian sosialis demokrat, kemudian nasionalisme radikal, bahkan Islam yang dari sisi agama pun terpecah menjadi 2, ada yang Islam modernis dan ada yang Islam tradisionalis. Kemudian bahkan ada yang di daerah Pulau Jawa itu yang memegang prinsip tradisionalisme Jawa. Nah, kemudian tahun 1955 kelompok mahasiswa ini kemudian berafiliasi dan berada dalam undergo partai politik. Nah, jadi kita kan udah kenal banyak organisasi mahasiswa. Jadi ada PMII, ada HMI, ada IMM, ada GMNI, kemudian ada kami kalau yang mungkin sampai hari ini masih eksis ya. Sebelumnya ada
CGMI pada saat itu, terus kemudian ada PMKRI. Nah, dari masing-masing banyak organisasi mahasiswa itu ya mereka punya ideologi masing-masing gitu. Tapi dalam hal ini khusus untuk organisasi yang sifatnya eksternal gitu. Oke, boleh dilanjut. Nah, ini saya mau sharing aja sih. Jadi ada jenis-jenis organisasi mahasiswa. Ada organisasi mahasiswa yang organisasi internal, ada organisasi eksternal. Ini mungkin teman-teman yang aktif di organisasi pun juga paham lah. Maksudnya udah pernah mengetahui hal ini. Organisasi internal itu seperti Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, atau sesuai soal nomenklaturnya ini ya sesuai dengan kebijakan dan KDRT di masing-masing kampus ya. Cuma yang saya tahu di Universitas Muhammadiyah Jakarta ya organisasi internal ya tiga dari komponennya itu ya tiga dari ini Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, kemudian DPM, kemudian MPM. Nah, organisasi eksternal ini kan banyak, ada IMM, ada HMI, ada PMII, ada GMNI, ada KAMI. Ini saya tulis di sini yang mungkin masih sampai hari ini masih eksis ya. Nah, keberadaannya masih ada. Kan yang selain keberadaannya masih ada, ya 5 organisasi mahasiswa ini yang punya jumlah massa yang banyak di Indonesia. Apa bedanya organisasi internal, organisasi eksternal? Organisasi internal itu ruang lingkupnya mungkin hanya sebatas ruang lingkup dan pergerakannya ya hanya sebatas di universitas. Kalau organisasi eksternal, dia ketika kita selesai kuliah pun kita masih punya status yang sama. Jadi misalnya kader HMI, kader PMI, kader GMN, sampai lulus kita masih punya status itu. Dan ruang lingkupnya lebih luas. Artinya nggak sebatas di universitas. Tuh. Oke. Coba boleh dilanjut. Nah, ini saya garis bawahi yang gerakan mahasiswa sudah saatnya berubah dari paradigma lama menuju paradigma baru yang mencerahkan dan transformatif. Kemudian terus bagaimana mereka mampu mengubah perilaku dan mengantarkan mereka dari berpikir pragmatis menuju transformatif. Nah, pragmatis menuju transformatif. Saya coba garis bawahi dari yang poin itu ya. Karena ngelihat dari beberapa aksi mahasiswa belakang ya. Itu jadi kalau sering dengar mahasiswa sekarang tuh orientasinya udah cuma politik praktis. Ini jauh lebih parah buat saya. Jadi selain orientasinya udah bukan hanya sekedar politik praktis, tapi udah ada dalam fase pragmatis bahkan dalam arti. Dan saking pragmatisnya ya mungkin sampai saya punya jokes itu ya mahasiswa perannya udah sedikit dibandingkan influencer dan selebgram. Mungkin ada tokoh-tokoh aktivis yang diundang di TV segala macam, akhirnya tiba-tiba nggak taunya jadi selebgram, jadi influencer, akhirnya hilang status aktivis mahasiswanya, hilang status powernya sebagai mahasiswa. Terus gerakan-gerakan sosial politik untuk menyampaikan aspirasi dan kritik konstruktif ya. Kemudian isu-isu fundamental seperti HAM, demokratisasi, keadilan, dan pengentasan kemiskinan, ini kan yang isu umum terlalu general kalau kita bicara ketika aktivis menyuarakan opini atau isu atau pendapat ya umumnya yang kita temui ya isu-isu ini, isu HAM, demokratisasi, keadilan. Cuma di pandemi COVID ini saya tuh belum pernah baca beritanya mahasiswa nih kok dari pimpinan organisasi mahasiswa ini saya belum menemukan yang coba mengkritik kayak kebijakan pemerintah menangani COVID, kemudian terus atau isu-isu yang lain, terutama di masa pandemi ya, itu benar-benar mati gitu. Jadi benar-benar nggak kelihatan suaranya dan taringnya. Terus siapa yang mau disalahin? Sementara kuliah pun juga kita masih online ya. Artinya untuk online dan di masa pandemi ini yang namanya keramaian, perkumpulan itu kan kita betul-betul dibatasi. Tapi semestinya itu sebetulnya bukan jadi sebuah kendala ya.
mestinya sebuah tantangan bahwa gimana caranya dia bisa berinovasi, kemudian melahirkan solusi-solusi yang lebih kreatif, khususnya di masa pandemi itu. Kita benar-benar gimana caranya kita bisa punya gerakan yang punya impact besar terhadap masyarakat ya, terhadap masyarakat luas. Intinya terhadap impact yang luas di masa pandemi itu ya, dengan tidak tidak melanggar protokol segala macam, itu kita bisa tetap punya gerakan gitu. Kayak jangan sederhananya, sebelum kita bicara jauh lebih gerakan, minimal kita punya satu gagasan baru. Gimana caranya organisasi mahasiswa ini tuh bisa tetap eksis di masa pandemi. Kurang lebih begitu sih. Selebihnya tadi udah disampaikan semua sama Pak Kur. Mungkin nanti selebihnya kita bisa sharing aja. Ya. Terima kasih udah disampaikan oleh Mas Tufel. Tadi mahasiswa ketika diundang di media, kadangkala dia hilang mahasiswanya jadi seleb, ada yang gitu. Tapi itu tergantung juga, ada juga mahasiswa yang emang dia ketika diundang di media jadi biar tahu aspirasi dia, jadi semakin terkenal. Ini loh membuktikan ini mahasiswa gitu. Ada juga yang gitu. Ada emang yang bentuk seleb tadi itu ketika udah mahasiswanya hilang, iya gitu. Tapi itu sedih, iya. Baik, ini ada yang tanya tadi ke narasumber pertama Pak Kurniawan, iya. Dari Ida Hayati. Izin bertanya, itu bukan untuk Pak. Ada ya? Izin bertanya Pak, arah pergerakan mahasiswa setelah reformasi terkesan masih setengah hati dalam memperjuangkan masa depan bangsa Indonesia menuju bangsa yang maju. Peran efektif seperti apa agar mahasiswa mampu menunjukkan kekuatannya untuk bangsa ini? Bisa dijelaskan Pak Kur? Ya, memang kan reformasi semakin sabar hari agak kendor dan agak melenceng dari amanat reformasi. Nah, di satu sisi kita benar apa yang disampaikan oleh Tufel tadi, memang gerakan-gerakan mahasiswa sekarang sudah agak tidak lagi semasif ya, tidak lagi semasif dahulu ya. Dan ini kalau kita mau melihat sejarah itu polanya sama. Tapi sebenarnya kuncinya begini yang sudah sampai juga di slide ya. Jadi kunci dari kekuatan mahasiswa kan pertama adalah idealisme. Jadi bukan lagi pragmatisme tapi idealisme. Ada ide-ide besar gitu loh. Ada ide besar yang dia perjuangkan. Nah, kalau idenya sudah semakin sempit, maka tadi yang saya bilang establish itu kemapanan itu kemudian akan hilang. Dengan kehadiran teknologi gitu kan, membuat orang kemudian semakin nyaman, semakin dengan lebih terfokus pada pada dirinya sendiri, tidak lagi melihat ruang lingkup pada kehidupan masyarakat secara luas, kemudian berpikir ya kemudian secara proses ini menjadi sebuah persoalan. Karena setiap perubahan itu pasti selalu datang tuh dari ide-ide yang cemerlang, ide-ide besar, gitu kan, cara pandang yang besar gitu. Jadi bukan pada cara pandang yang parsial. Kalau kita lihat secara parsial maka akan menjadi persoalan. Ini kan sebenarnya menjadi kunci sebenarnya kekuatan mahasiswa. Nah, tentu saja idealisme, kemudian kedua adalah kecerdasan. Nah, idealisme dan kecerdasan ini tentu saja kemudian terpatri dalam tadi kekuatan literasi. Bagaimana mahasiswa bisa membaca problem-problem sosial yang ada di masyarakat, ada politis, ketegangan sosial, keberanian dan pengorbanan. Nah, ini ya kalau beberapa item tidak ada, ya maka otomatis keberlangsungan era
reformasi ya tidak akan terjadi. Atau mungkin kalau bisa kita katakan mungkin menimbulkan era yang baru itu tentu tidak akan terjadi. Tanpa adanya kaum muda itu harus berpikir idealisme, kecerdasan yang luar biasa, jadi literasinya dia harus kuat gitu kan, kemudian sikap kritis, rekan sosial, keberanian pengaruh. Kalau nggak ada maka akan sulit dilihat. Nah, kalau saya menyimak dari ini berdasarkan pengalaman ya, dan berdasarkan apa dilihat dari pengalaman sejarah terdahulu, karena saya mengalami masa rezim Orde Baru, kemudian pada masa reformasi. Ini kan mengalami dua masa dan pernah mengalami itu. Memang jadi pola yang sama gitu. Ketika banyak aktivis yang kemudian terdahulu aktivis kalau bisa dikatakan begitu ya, walaupun tidak semua, ya kan, walaupun tidak semua, tapi bisa dipastikan kemudian mereka kemudian direkrut oleh kekuasaan, maka mereka merasa nyaman, merasa dalam zona nyaman. Yang sebelumnya sangat kritis, kemudian ketika masuk dalam pemerintahan itu hilang sikap kekritisannya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Itu kenapa kemudian mahasiswa ya, sebagai seorang pemuda itu tadi dikatakan sebagai yang sok tadi itu, karena dia sebagai generasi untuk menggantikan generasi yang sebelumnya. Dia sebagai otokritik terhadap generasi yang sebelumnya. Kalau tidak terjadi maka siklusnya itu akan stagnan dan bahkan akan kemudian berakibat pada kemunduran. Dan tentu efeknya ya kepada diri kita sendiri gitu. Nah, ya, kalau kita berpijak pada misalkan sekarang gitu, salah satu yang kultur reformasi kan adalah hapuskan korupsi gitu kan, kolusi dan nepotisme. Sekarang kan mulai muncul kembali. Kenapa? Karena ini akan merusak. Daya rusaknya itu luar biasa. Itu mempengaruhi di semua sektor kehidupan. Gitu. Kapan kemudian kita misalnya bermimpi gitu sekolah itu atau kuliah itu gratis gitu, ya gratis, kan belum pernah terjadi selama beberapa pergantian rezim yang selalu terjadi. Itu belum pernah ada. Di era kemerdekaan kita sudah hampir misalkan sudah berjalan begitu panjang ya, 70 tahun lebih itu, kemudian ini belum kita nikmati. Ini kenapa kemudian? Karena terputus gitu, terputus. Tentu saja tantangan ini kemudian yang harus mahasiswa sadari. Benar yang disampaikan oleh Volker. Tantangan sini luar biasa sekarang. Sekarang nih, kalau dulu untuk masa-masa saya itu masa-masa ketercukupan gitu. Ya makan nggak makan penting ngumpul gitu. Kalau sekarang kan tidak. Sekarang itu diberikan kemapanan, demokratisasi, diberikan kebebasan, ekonomi kemudian jalan gitu. Lalu kemudian kita lihat dalam ekonomi ya tentu saja apa yang didapatkan itu tidak ada namanya makan gratis. Dalam politik tidak ada makan gratis, semuanya tidak ada yang gratis. Nah ini kan yang menjadi persoalan. Jadi terkait tentang jawaban tadi, kenapa kemudian dia setengah hati? Ya tadi karena tidak adanya idealisme lagi di kalangan, khususnya di kalangan mahasiswa ya. Di kalangan mahasiswa, sikap kritis sudah tidak ada. Kepekaan sosial itu kemudian sudah semakin kurang kan gitu. Karena sekarang tingkat kehidupan mahasiswa itu kemudian sekarang sudah agak berbeda. Tapi walaupun berbeda kan tentu setiap zaman itu kan ada problemnya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian serius mahasiswa. Nah, saya dulu waktu ketika terjadi reformasi itu saya dulu masih duduk di bangku SMA ya, dulu di Madrasah Aliyah itu. Tapi kami ya, kemudian tergabung dalam PI, Pelajar Islam Indonesia. Jadi saya dan beberapa teman tergabung dalam gerakan PI dulunya. Jadi kami pun dulu ketika reformasi terjadi, ya kami walaupun sebagai pelajar juga turut di dalam euforia reformasi. Jadi sikap pengorbanan, keberanian ini yang kemudian harusnya terus dilakukan. Ketika kemudian pada masa awal perkuliah awal tahun 99 ya, masuk kuliah S1 99,
aura-aura reformasi kan masih ada, aktivis masih ada, kontrol kuat terhadap pemerintah kemudian ada, dan memang pasti selalu terjadi di setiap rejim. Ini orang-orang yang dunia kampus kemudian diambil oleh partai politik, gitu, kemudian masuk di dalam kekuasaan, dan udah kemudian itu kemudian selesai. Nah, ini yang harusnya yang menjadi konflik. Ini kalau ini sudah terjadi, maka ya harus ada gerakan generasi selanjutnya untuk memperingatkan ini. Kalau tidak kemudian bergulir, karena ini bagian sebuah siklus. Ini kalau ini nggak akan terjadi, maka dampaknya itu akan sungguh luar biasa. Mungkin ya dari saya. Mungkin di sini ada yang bertanya langsung. Ada yang bertanya langsung. Audien, Kak Uyo. Mungkin tahu Tufail mungkin bisa menambahkan ya sebagai generasi milenial lah. Ya, Pak Tufan, silahkan menanggapi pertanyaan. Tufail. Coba Ya. Kak Tufail menanggapi pertanyaan. Tufail. Ya, ya Bun. Halo. Tadi apa sih pertanyaannya? Arah pergerakan mahasiswa setelah reformasi terkesan setengah hati dalam memperjuangkan masa kini bangsa Indonesia menuju bangsa yang maju. Peran efektif seperti apa agar mahasiswa mampu menunjukkan kekuatan untuk bangsa ini? Oh gitu. Kalau menurut saya ya ini pendapat, sifatnya pendapat, jadi bisa salah bisa benar, bukan untuk diperdebatkan. Nah, kalau saya memandangnya begini. Yang pertama, kondisi organisasi mahasiswa ini sekarang itu terlalu ribet banget sama urusan-urusan internalnya masing-masing. Sampai kalau mungkin di sini ada yang suka lihat berita Kongres PBHMI ricuh, terus musyawarah besarnya PMII molor, DPP IMM-nya ribut-ribut. Nah, itu loh maksud saya. Jadi sebelum kita berbicara lebih jauh soal gimana caranya kita mikirin dampak yang lebih besar terhadap masyarakat, ya orang kitanya aja kadang suka masih ribet banget sendiri di dalam, ribet banget, sibuk aja sama urusan-urusan internal. Urusan internalnya kita sibuk ribut sama jabatan masing-masing di internal organisasi mahasiswa itu sendiri. Itu masalah pertamanya. Terus yang kedua, kalau saya melihat pasca reformasi ini kita tuh nggak punya common enemy atau kayak yang jadi musuh bersama para organisasi mahasiswa itu kita tuh nggak punya. Jadi kayak misalkan di zaman penjajahan kita musuh bersama kita itu adalah penjajah dan semua bersatu untuk itu. Di masa Orde Baru itu musuh bersama kita, musuh bersama mahasiswa saat itu ya rezim saat itu, betul. Jadi mereka nggak banyak resah dengan kebijakan rezim pada saat itu, kemudian banyak banyak pembatasan, banyak dibatasi gerakan-gerakan mahasiswa saat itu. Nah, artinya pasca reformasi ini kita tuh masih belum menemukan musuh bersama yang bisa dijadikan keresahan bersama para organisasi mahasiswa itu ya. Mungkin kalau saat ini kira-kira apa musuh yang bisa dijadikan musuh bersama sehingga bisa melahirkan kesadaran gitu loh untuk para organisasi mahasiswa. COVID. Nah, maksud saya itu kita tuh masalah kedua tuh kita nggak punya satu musuh bersama yang akhirnya bisa melahirkan satu kesatuan gitu loh, bisa melahirkan kesadaran untuk bergerak. Kemudian yang ketiga tadi udah disampaikan sama Pak Kur, ini saya sampaikan dulu masalahnya. Yang ketiga, kita terlalu terlena oleh kondisi saat ini. Jadi dengan banyaknya fasilitas, banyaknya
Bahkan saya mengakui fasilitas untuk organisasi kemahasiswaan di UMJ aja itu bisa dibilang mewah, dan kadang-kadang bikin para organisasi mahasiswa di UMJ itu ya terlena gitu. Dari mulai anggaran, kemudian infrastruktur dan segala macam. Itu saya bisa katakan ya agak sedikit mewah gitu dibanding univ-univ yang lain gitu loh. Nah, ini maksud saya berangkat dari kemapanan dan kenyamanan inilah yang akhirnya membuat kita stuck, nggak mau untuk beranjak. Nah, kemudian peran efektif seperti apa? Peran efektifnya kalau menurut saya ya, mahasiswa harus sadar dengan statusnya dia sebagai mahasiswa, bahwa mahasiswa tuh punya banyak tugas loh selain kuliah. Kemudian mahasiswa tuh memegang status istimewa loh di dalam sebuah negara. Bahkan kalau jok saya, satu-satunya maha yang nggak ada di Asmaul Husna ya mahasiswa gitu. Itu artinya mahasiswa tuh punya status istimewa gitu. Nah, ketika mestinya seluruh mahasiswa ya sadar akan hal ini. Kemudian yang kedua, kayaknya kita perlu untuk mengesampingkan egosentris masing-masing organisasi ya. Kayak HMI bawa egonya HMI, IMM bawa kepentingannya, kemudian PMII bawa tujuannya dan segala macam. Nah, kita nggak punya satu tujuan tetap. Kita perlu merumuskan ulang satu tujuan tetap gitu, yang ya akhirnya bisa jadi sebuah gerakan bersama, jadi sebuah gerakan yang masif gitu buat para organisasi mahasiswa. Kalau dari saya begitu sih. Ya, baik. Mungkin ada bagi peserta yang lainnya yang bertanya langsung kepada Pak Kur sama Pak Tufail. Baik. Mungkin ada yang bertanya langsung kepada Pak Kur sama Mas Tufail. Atau di sini boleh Master Sandri menambahkan? Usul ada Master Sandri, ada Master Lisa nih. Iya. Kak Kodir ya. Iya, boleh Master Sandri atau Master Lisa menambahkan? Mana, Bu? Mungkin lagi dasarkan dua webinar. Ya udah. Kalau gitu saya nih mau bertanya nih ya, Kak Kodir. Iya. Ada Pak Kur dan Kak Tufail. Kalau posisi kompak ini posisinya ada di mana nih sebaiknya nih? Kalau menurut Pak Kur dan Kak Tufail nih, posisi kita kompak sebagai komunitas mahasiswa penggiat anti korupsi ini sebetulnya perannya bagusnya di mana nih? Kita ingin juga, Pak Kur kan sebagai pembina juga ya. Kompak ini kan tidak identik dengan saya. Pembinanya juga ada beberapa, ada Pak Parihan, ada Pak Kur gitu ya. Kemudian juga ada Pak Dekan Teknik. Nah, di sini Master Lisa, tolong disampaikan hormat kepada Pak Irfan ya. Kemudian Pak Ayahanda Busro Mukodas juga beliau kan bersedia menjadi pengarah lah. Nah, kira-kira seperti apa saya ingin tanggapan dari Pak Kur dan juga Kak Tufail tentang posisi kompak ini. Gitu aja Kak Kodir. Iya. Baik. Ya, boleh pertanyaan Ibu Ika ditanggapi oleh Pak Kur atau Mas Tufail. Oke, baik Bu Rika, ya ini sama-sama sharing aja sih. Tentu ini kan kompak ini kan bisa dikatakan sebagai salah satu bentukan kegiatan mahasiswa ya, kegiatan ekstra mahasiswa. Kegiatan seperti ini memang harus perlu ada, karena jangan sampai kemudian
mahasiswa itu menjadi vakum terhadap situasi sosial yang ada di kampus maupun masyarakat secara umum. Jadi kan kalau kita lihat Kompak ini berdiri sinyal ya Pak Ko. Kan itu sebenarnya cara pandang yang regional, tapi cara pandangnya yang nasional. Karena kalau korupsi ini adalah persoalan bersama, persoalan bangsa, dan korupsi itu kan menyerang dari berbagai sendi, ya, berbagai sendi. Memang Kompak kan tentu di diskusi. Jadi kalau kita lihat bahwa korupsi itu kan pada dasar definisi kan luar biasa sebenarnya. Kalau korupsi, kalau kita lihat definisi korupsi, walaupun kemudian kita tahu bahwa kita mungkin lebih mengidentikan korupsi itu kan dengan korupsi korupsi di bidang kekuasaan. Padahal juga di kekuasaan di tingkat selevel negara. Padahal kan korupsi kan ada di semua tingkat level. Ya, termasuk misalkan di kegiatan kemahasiswaan juga kadang kala itu kan pasti selalu bersinggungan dengan itu, dengan kegiatan korupsi. Jadi sudah saatnya mahasiswa itu bergerak menjual ide, menjual gagasan. Ini kan menjadi persoalan. Hal kecil sebenarnya. Dan ini bisa kita lihat, bisa kita rasakan dalam rekrutmen yang terjadi sampai ke tingkat politik, ketika partai politik. Kita tahu partai politik itu yang kemudian yang menyalurkan kader-kadernya kan untuk menduduki jabatan eksekutif maupun di jabatan legislatif. Nah, dua komponen ini kan membuat undang-undang yang mengatur kehidupan orang banyak. Nah, kalau dari tatanan bawahnya kemudian dari sejak kecil, makanya tadi saya bilang mahasiswa itu apakah dia mau menjadi sebagai agen perubahan atau menjadi justru pengkhianat bangsa kan gitu. Kita tahu yang koruptor yang dulu di legislatif, anggota DPR, bupati, gubernur itu orang kuliah semua, mahasiswa semua dulunya. Hanya kuliah S1, S2, S3 itu, bahkan profesor yang nggak ada kuliahnya. Nah, ini kan menjadi persoalan karena ada yang salah. Hal yang simpel lah, yang kecil gitu. Kalau lagi dalam rekrutmen misalkan sering kita kan nggak menyadari gitu. Ayo gitu. Jadi mengajak, memberikan itu kan namanya sogok sebenarnya. Ayo makan kan. Jadi kalau mau ngajak orang makan tidak harus kemudian pada saat suksesi kepemimpinan misalnya di badan eksekutif kan gitu. Ya kan justru hari ini. Tapi kadang-kadang itu kan selalu dipakai. Nah, ini kan yang harusnya tidak boleh terjadi. Harusnya yang terjadi adalah kita menjual ide kan gitu. Menjual ide, menjual gagasan. Nah, ini yang harusnya yang kita biasakan. Nah, kadang-kadang kita seringkali gitu ya. Jadi ketika selesai suksesi juga kumpul-kumpul. Jadi seperti ada mungkin yang tidak kita sadari. Mungkin kan maksudnya tidak ada yang namanya korupsi uang, bagi-bagi uang gitu kan. Kayak seperti di suksesi di partai politik atau di pemerintahan. Nggak ada suksesi bagi-bagi uang kan itu yang sering kita lihat kasus-kasus korupsi itu. Ya paling banter itu ya tadi itu, walaupun itu kemudian juga ada ya, tapi representasi itu sangat kecil. Tetapi perilaku misalkan orang diajak makan macam pada saat itu menjadi salah satu biang dari korupsi sebenarnya. Ini yang jadi mengambil suara di UNAS segala macam, tapi tanpa kemudian menjual ide atau gagasan. Ini kan yang menjadi persoalan, yang menjadi problem. Jadi Kompak gitu kan, apalagi ini Kompak yang ada di UMJ ya tadi memberikan edukasi terkait soal itu. Ya, dari tingkat yang bawah di lembaga mahasiswa, representasi mahasiswa, kemudian mengontrol kan perubahan-perubahan yang ada baik di lingkungan intra maupun ekstra, termasuk di lingkungan tingkat struktur organisasi di institusi kampus. Ya kan, mulai dari paling bawah program studi
sampai dekan dan rektorat. Nah, ini yang harusnya ini kemudian yang luar biasa. Pondok Fadir kita dulu waktu awal kemerdekaan mencontohkan itu sebenarnya. Pra kemerdekaan pun itu kemudian dicontohkan. Ya, tapi lagi-lagi kemudian itu kemudian rusak. Kemudian ketika kemudian misalnya kalau kita membaca sejarah ya kan, ya tadi akibat adanya perebutan kekuasaan, walaupun kemudian dalam fakta sejarah masih dalam tataran perdebatan, sejarah sudah mengindikasikan itu kan. Jadi ada kalau udah masuk penting ini menjadi luar biasa. Kita mau mencermati bagaimana jenis konstituante itu kemudian berjalan, tapi kemudian dibubarkan kembali oleh Soekarno, kan, karena adanya hasutan atau masukan dari pihak-pihak lain, dan itu kemudian akhirnya proses dari demokrasi Indonesia. Maka sampai kemudian Muhammad Hatta kemudian keluar dari wakil presiden, pada dulu dianggap sebagai Dwi Tunggal dulu. Tapi ketika proses pembentukan negara demokrasi sudah ada lembaga-lembaganya sudah ada, maka harus dipilih ulang. Kan itu. Nah, Bung Hatta kemudian dia mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada saat itu. Tapi ini kan kemudian tidak disukai kan. Mungkin itu ya, Bu ya, yang kurang lebih ya seperti itulah. Jadi memberi peranan yang cukup lah. Ya, bisa ditanggapi Kak Tufel. Iya, kalau dari saya tetap sih komunitas-komunitas seperti ini ya, kalau ditanya seperti apa posisinya dan ada di mana, ya jawaban saya posisinya ada sebagai controlling gitu. Posisinya tetap ada itu. Artinya kita harus tetap kritis, kemudian kita harus tetap mengevaluasi apa yang telah dilakukan oleh para eksekutor ya. Eksekutor artinya orang yang berada di dalam sistem, artinya orang yang melaksanakan sebuah kebijakan. Nah, posisi kita tuh sebagai controlling ya, kita harus tetap mengevaluasi, mengkritisi, bahkan bila perlu kita punya solusi-solusi terhadap apa yang sudah dilakukan. Jadi kalau saya dalam sebuah tatanan gitu ya, ada konseptor, ada orang yang di balik layar, kemudian ada para eksekutor, orang yang menjalankan sistem atau orang yang melaksanakan sebuah kebijakan, kemudian ada orang yang tugasnya perannya sebagai controlling, artinya dia berada di luar tapi bisa melihat yang ke dalam itu secara lebih objektif. Nah, kalau ditanya bicara posisinya dan perannya ada di mana ya, perannya ada di situ. Sama seperti organisasi-organisasi yang lainnya, dan karena sifatnya komunitas ya, karena salah satu ciri bangsa kita itu kan, ciri bangsa Indonesia itu kan kita tuh bangsa yang komunal ya, kita senang berkelompok, kita senang berkumpul gitu. Nah, itu salah satu ciri kita. Nah, makanya ya dengan disalurkan lewat komunitas ini ya mudah-mudahan bisa menjadi keresahan bersama dan bisa menjadi manfaat untuk bersama, bahkan mudah-mudahan bisa melahirkan sebuah perubahan gitu. Gitu sih Bun kalau dari saya, sederhana. Ya itu Nah, ya. walaupun sering dimarahin ya, mana suka nggak on time nih Pak Kupail ini. Keren deh sekarang. Sejak kuliah di politik ya, ada perubahan. Keren. Ya oke, Kak Kodir, monggo. Untuk Kak itu, yang tadi, Master Sangri dan Ibu Lisa masih ada, Bu? Masih gabung nggak? Ya, sepertinya sudah, beliau kan sambil meeting di tempat lain ya, jadi Bapak sepertinya tidak ada ya. Kalau tidak ada, mungkin apakah Kak Kodir mau ada yang disampaikan? Pertanyaan singkat ya, bisa dijawab singkat juga ya. Kenapa kedua-duanya narasumber ya? Kenapa peran mahasiswa di zaman Soeharto itu katakanlah lebih kuat daripada zaman sekarang, gitu loh. Kalau untuk mahasiswa di zaman sekarang ini, meskipun mereka kompak, kenyataannya di lapangan katakanlah
hasilnya kurang. Untuk ke atas, naik ke atas itu agak sulit. Kalau di zamannya Soeharto sampai melengsarkan Soeharto bisa. Kalau sekarang mahasiswa itu agak sulit, malah lebih kuat yang organisasi kayak NU Muhammadiyah. Mahasiswanya itu masih suaranya kayak tidak dianggap. Itu aja sih pertanyaan saya. Coba boleh dua-duanya narasumber dengan singkat. Ya. Ini pertanyaan dari moderator ya. Oke. Ya, silakan Pak Kur apa Tufail dulu, monggo. Pak Kur dulu. Karena waktu. Ya. Oke, baik. Sebenarnya sih kalau dibilang kuat memang kita solid ya, cuma memang butuh proses yang sangat lama. Ya kan, jadi bayangin jadi butuh 32 tahun kemudian beruntukkan rezim Soeharto. Kalau sekarang kan hanya 10 tahun. Sekarang presiden cuma 10 tahun. Dulu 32 tahun. Itu bukanlah sebuah gerakan yang kemudian seperti membalikan telapak tangan. Bahkan gerakan mahasiswa ketika pasca gerakan Malari tahun 74 itu, ya, penolakan terhadap industrialisasi ya, bukan konsentrasi tapi efek dari industrialisasi itu akan mematikan pertanian kita, gitu kan. Tanah-tanah pertanian diambil, kemudian sedangkan satu sisi kita masih belum siap untuk itu. Kita punya kekuatan di agraris, agraria, di pertanian, kenapa kemudian itu yang tidak diperkuat. Nah itu kemudian rejim pada saat itu kan kemudian tadi kan memberlakukan tadi, membatasi gerakan politik, dan akhirnya mahasiswa menjadi gerakan bawah tanah. Itu gerakan bawah tanah. Jadi kita tuh tetap melakukan diskusi segala macam, dan itu memang tidak mudah karena selalu dibayang-bayangi oleh rezim penguasa dulu itu. Bahkan ketika munculnya partai politik kan akhirnya difusi menjadi hanya 3, nasionalis di PDIP, agama di P3 waktu itu, kemudian ada golongan karya yang dibentuk oleh Orde Baru kan, oleh Pak Harto. Saya punya pengalaman sendiri juga, misalkan kayak dulu tuh kalau di aparatur pemerintah, baik itu yang honor pegawai negeri sipil ya maupun yang honor yang kerja di pemerintahan, itu harus pilih kuning. Simbol kuning itu kuat. Tapi dulu saya diajarkan oleh ayah saya itu guru, tapi dia itu lebih nanti kepada mana? Kepada P3. Bukan ke golongan karya. Dulu tuh pemerintah tuh golongan karya, jalan-jalan tuh kuning semua, pohon-pohon di pinggir jalan tuh kuning. Dulu tuh serba kuning dulu. Dan itu sempat didatangi oleh tentara, oleh polisi di sekolah, di rumah gitu kan. Saya menyaksikan sendiri kan gitu. Jadi di jam itu lambang P3 itu sesuatu hal yang sangat tabu gitu loh. Ya, apalagi sebagai seorang mengajar di sekolah negeri punya pemerintah sampai kemudian menjadi PNS misalkan. Kenapa itu terjadi? Ya karena ternyata orang tua saya, ayah saya itu adalah juga dulu terlibat dalam aktivitas pada tahun 70-an gitu loh, di kampusnya. Jadi tahu perbedaan itu dan tidak terkotasi dengan kekuasaan, dan itu kemudian berjalan saja. Ya kan, walaupun kemudian terjadi arah perubahan politik, tapi pada saat itu saking kuat. Jadi saya itu belajar satu hal bahwa ya demokrasi itu tidak boleh dikekang. Ya, pilihan politik itu adalah pilihan pribadi sesuai dengan amanat konstitusi. Jadi literasi gitu kan, kita perlu kuat berdiskusi dan lain sebagainya. Nah ini yang harus ditanamkan, dan saya juga yakin mahasiswa Indonesia sekarang juga sama, nanti akan tumbuh itu karena mereka nanti akan merasakan sendiri perubahan-perubahan yang terjadi, karena perubahan sosial itu kan kita yang akan merasakan, ya kita akan merasakan sendiri, dan dengan itu nanti akan menimbulkan sebuah gerakan-gerakan. Jadi sekali lagi ya, kita tahu bahwa gerakan mahasiswa itu kan itu kan akan tumbuh, ya kan? Itu akan tumbuh kalau terjadi persoalan-persoalan kan, persoalan krisis terhadap kondisi masyarakat, kondisi dirinya sendiri, kondisi masyarakat yang tidak sesuai dengan cita-cita negara dan harapan masyarakat.
Mahasiswa kan adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Ya kan? Kemudian nanti akan melahirkan kesadaran moral, kemudian tanggung jawab intelektual, kemudian ada pengabdian sosial. Itu sudah menjadi sebuah siklus nantinya. Nah, cuma yang perlu direspon adalah apakah ini mau dipercepat atau tidak prosesnya. Itu saja. Nah, tergantung dari bagaimana mahasiswa memahami itu. Bagaimana saya, Ibu Rika kan kompak dengan adanya kompak, dengan ada kegiatan seperti ini kan untuk tadi menumbuhkan kembali bahwa kita ini adalah punya tanggung jawab loh terhadap tidak hanya terhadap diri kita sendiri, tapi juga terhadap masyarakat, bangsa dan negara ini. Ya kan? Kalau ini kemudian kita terlalu terlena-lena gitu, bisa saja suatu saat sejarah akan terulang, gitu kan? Akan terulang. Kita akhirnya tidak berdaulat terhadap negara kita sendiri. Nah, ini kan akan menjadi sebuah persoalan dan kita kan tidak ingin itu kemudian terjadi. Ya kan? Banyak kok dalam cerita-cerita ya kalau kita dengar itu memang benar gitu. Bagaimana undang-undang itu bisa dibeli. Undang-undang itu undang-undang yang kita mulai dari itu bisa dibeli. Itu bukan hanya tadi itu kan terselip gitu. Bahkan kemudian bagaimana kemudian para politisi gitu kan maupun eksekutif itu kadang juga terjadi juga sangat mempengaruhi pemberitaan di media. Dulu pada masa orde baru kan sulit untuk bisa berekspresi secara bebas karena dikontrol kuat. Tapi pada masa reformasi kan bebas. Tapi bebas akhirnya pun dikekangi oleh uang. Maksudnya dibeli juga akhirnya pakai uang dan kekuasaan dan itu terjadi dan saya ngalamin itu. Bagaimana uang itu juga berseliweran. Nah, ini kan menjadi tantangan, tidak hanya tantangan mahasiswa tapi juga semua pihak. Nah, kita harap ini kemudian tidak berhenti. Mungkin nanti akan ada, mungkin bukan lagi era reformasi, tapi tidak tahu nanti akan ada era apa. Tapi satu hal yang ingin saya perlu kita catatkan, jangan sampai sejarah itu terulang kembali. Harus ada catatan baru, ya kan? Mungkin sekarang kebebasan pers mungkin sudah bagus, cuma bebas, tapi sekarang sampai itu kemudian harus naik. Jadi tidak bersifat tapi dia bertahap. Bagaimanapun ini adalah sebuah proses. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya, baik Pak. Ya sudah cukup jelas Pak. Ya, baik. Sudah cukup jelas. Saya simpulkan. Supaya kasih kesempatan untuk menanggapi. Oh ya, Kak Tufel, ya belum. Ya Kak Tufel, ya. Oh tadi udah menyeluruh banget sih sebetulnya dari Pak Kur. Cuma kalau tadi kan udah saya bilang ya kenapa? Kalau mahasiswa di era Orde Baru itu, kalau di era Orde Baru itu lebih masif, lebih bersatu, lebih ini. Jadi tadi saya bilang yang pertama mereka punya musuh utama yang akhirnya ya jadi tujuan bersama mahasiswa pada saat itu. Nah, sedangkan kita yang sekarang itu bingung siapa sih sebetulnya musuh bersama kita, apa yang harus kita perangkan, apa yang harus kita capai, tujuan bersama kita tuh apa. Nah, pada saat itu ya kayak era Orde Lama atau era penjajahan mereka punya satu musuh bersama, ini Belanda jadi musuh kita semua gitu. Terus yang kedua, pada saat itu mereka berhasil untuk mengesampingkan egosentris masing-masing organisasi mahasiswanya gitu. Tadi saya bilang kalau teman-teman sering baca berita kayak tadi bilang ya kita terlalu ribet sama urusan internal diri sendiri, sama internal kita aja masih suka ribut gitu loh. Gimana kita bisa bawa impact yang lebih besar gitu terhadap masyarakat yang lebih luas. Itu sih kalau dari saya dua itu. Ya, baik. Masalah utamanya ya. Kenapa mahasiswa sekarang kok nggak semasif mahasiswa pada saat itu, mahasiswa di generasi sebelumnya gitu. Baik, jawabannya cukup jelas dua-duanya. Ya, lanjut Kak Kodir. Ya, baik. Saya simpulkan sebagian paparan dari narasumber.
tadi disampaikan oleh narasumber, jadi siapa yang harus bertanggung jawab atas peduli masa depan bangsa gitu, yaitu mahasiswa. Mahasiswa itu sebagai ujung tombak ya. Jadi tadi mahasiswa harus mempunyai agen perubahan, jadi tidak tetap, tidak stagnan, jadi harus berubah, semakin bagus, semakin integritas gitu. Terus mempunyai kekuatan moral juga sebagai pengganti generasi, mahasiswa juga sebagai pengganti generasi. Dan lagi tadi mahasiswa itu kebanyakan di organisasi mereka berkutat di internalnya. Jadi kayak IMM itu ribut di internalnya, punya masalah. HMI juga gitu, sebagian gitu ya, internalnya. PMI juga gitu ya gitu. Dan lagi tadi yang Bunda bertanya itu, Kompak itu ada di mana sekarang? Tadi yang dipaparkan oleh Mas Tufel untuk mengkontrol, mengkritisi kalau ada yang salah pemerintahan itu dikritisi, dievaluasi gitu. Jadi Kompak itu juga mempunyai solusi gitu. Terus tadi dijelaskan juga sama Pak Kurniawan, Kompak itu memberikan edukasi yang baik, yang bersih, jangan korupsi gitu. Jadi gitu. Dari situ. Pokoknya intinya yang memberikan edukasi yang baik, mahasiswa itu agen perubahan sosial, agen kekuatan moral, dan sebagai pengganti generasi gitu ya. Itu mahasiswa. Itulah yang saya simpulkan ya. Terima kasih. Ini ternyata dosen dari FAI Pak Kurniawan itu sangat memahami tentang ilmu politik, bukan ilmu agama aja. Dulu pernah sempat ngajar saya metodologi studi Islam. Ya, itu pun pakai bukunya Prof. Abu Nata Abuddin. Itu pun beliau sangat luas menjelaskan. Waktu itu saya masih waktu kecil, mungkin belum paham masih gitu. Tapi penjelasannya luas gitu ya. Ternyata beliau Pak Kurniawan di ilmu politik juga mahir, juga wawasannya juga banyak. Ahmad Tufel juga gitu, di organisasinya juga banyak ilmu-ilmunya tadi yang diberikan kepada webinar kali ini. Itu cukup saya sebagai moderator, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah atau tutur kata disengaja atau tidak sengaja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kodir, kepada Bunda Rika, semuanya. Terima kasih banyak. Ya, Oyo juga. Kak Oyo. Wow, Kak Oyo yang host, nanti yang tutup, Pak. Oyo. Kan ada foto dulu. Oyo. Oh ya, Kak Oyo ditutup. Terima kasih banyak Pak Abdul Qadir sudah memandu diskusi kita yang sangat menarik pada hari ini. Dan terima kasih juga atas knowledge sharing-nya kepada narasumber kita hari ini, ada Pak Kurniawan Mansur, dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta, juga pembina Kompak UMJ. Ada juga Kak Ahmad Tufel yang saat ini sedang menempuh studi di Strata 2, Fisip UMJ. Sangat bermanfaat sekali bahwasanya acara kita juga merupakan ajang menumbuhkan kesadaran sebagai generasi muda untuk meningkatkan kembali kepekaan sosial kita, kemudian bagaimana kita sebagai mahasiswa meningkatkan literasi teknologi, kemudian kritis berpikir terhadap masyarakat dan juga masyarakat luas pada umumnya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian dimanapun berada yang sudah membersamai kami pada hari ini dalam halal bihalal virtual.
bersamaan dengan acara webinar yang sangat bermanfaat sekali. Terima kasih juga kepada Bunda Pembina, Bunda Rika Sa'dia, dan kita akan mengadakan sesi dokumentasi. Mohon izin Kak Anissa untuk mengambil sesi dokumentasinya. Ya, siap Koyo. Ya, untuk yang lain silakan on cam terlebih dahulu. Jadi udah pada keluar tadi, udah pada izin, nggak apa-apa nih ada Idul. Langsung aja ya. Ya, langsung aja sekali. 1, 2, 3. Sudah? Udah benar. Ya. Udah kayaknya. Terima kasih Kak. Baik, alhamdulillah acara webinar pada hari ini berjalan dengan lancar, tentunya sangat bermanfaat. Terima kasih kepada Pak Kurniawan yang sudah menyempatkan waktunya, juga ke Kak Rafael. Semoga kita selanjutnya akan terus mengadakan secara rutin diskusi yang seperti ini ya Bun ya, karena sangat bermanfaat sekali menggerakkan. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Bunda, Pak Kurniawan, Pak Ahmad Tufel, Pak Abdul Qadir, sehat selalu. Saya sebagai MC. Ya, baik. Terima kasih banyak Koyo ya. Terima kasih Bunda Rika, Tufel dan semuanya ya. Semoga sehat selalu. Izin live ya. Pak Kurniawan nih sayang, coba kalau nggak berisik.